Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita coba membahas saham yang akan manggung besok pagi 7 Juli 2021. Yang pertama adalah saham DKFT. Bentuk grafiknya seperti ini. Memang dia lama dalam keadaan turun, tetapi 2-3 hari ini banyak bandar masuk. Bisa kita perhatikan dia tutup hari ini di 149. Jadi besok pagi kita coba pasang harga bid di harga penutupan hari ini sampai ke bawah. Jadi 149 sampai 144. Dari cara pasang bidnya kita harus buat seperti piramid. Di 149 kita beli sedikit, kemudian di 148 ditambahin belinya sampai 144 ditambahin belinya. Kemudian ketika dia naik besok meloncat, jangan dikejar. Kalau dilihat dari sini bandar belum full tank, jadi dia masih mengumpulkan barang. Jadi ketika dia ngeloncat, biasanya dia akan diturunkan dulu untuk mengusir retailer. Jadi biarkan aja dia naik, tapi ketika dia saat turun, ya disitulah kita pasang bid, kita beli di situ. Ya. Kalau kita lihat broker summary-nya untuk 2 hari ini, DKFT ini dikendalikan oleh bandar lokal, BRAP, YP asing, tapi banyak pemainnya lokal juga, HIP. Jadi harga pembelian mereka itu kita lihat dari 14, rata-rata 147, 146 sampai 150, bahkan BR itu sampai 150. Ini artinya dia mengumpulkan barang sampai pembelian ini 150. Berarti harga pembelian rata-rata dia lebih tinggi dibanding harga penutupan hari ini. Jadi kuncinya besok perhatikan BR. Ketika dia masuk banyak, nah kita nambah muatan. Sekarang bentuk pergerakan bandar. Nah, sebenarnya dia sudah masuk di hari Jumat, tapi pelan-pelan ya. Hari Jumat, Senin, Selasa, hari ini ada 3 hari ya dia masuk. Kemudian karena ini salam gorengan, harus pasang stop loss ketat, karena ini kalau dari akumulasi distribusi aja masih distribusi ini hanya kemungkinan hanya pantulan ya, mengikuti bandar masuk, hanya pantulan sesaat. Jadi harus pasang stop loss ketat.
Kemudian saham yang kedua Rans. Ini saham udah hampir seminggu Bandar masuk, hampir seminggu ya, tetapi dia masih tertahan di resist ya 8 berapa nih, 8.30 ya penutupan hari ini. Jadi ini mirip flag ya, bendera. Stokastik dia sudah positif. Kalau dari segi charting ini masuk wave 1 2 3, wave 3 naik. Kalau nanti tembus di 9845 kemungkinan dia akan naik ke atas menyentuh angka 900 atau mendekati 1000. Nah, kemudian cara belinya ini juga sama, karena ini saham gorengan, jangan dikejar harganya. Ketika dia naik, biarkan dulu dia naik. Nah, setelah mantul ke bawah, dia turun ke bawah, kita beli pelan-pelan dengan bertahap ya. Makin ke bawah harganya makin banyak lotnya ya. Rumusnya kalau saya sih N pangkat 2 gitu, jadi dikalikan 2 kali. Misalkan kita beli 5 lot sebagai test case, ketika turun 1 tick 5 berarti 5 pangkat 2, 25 lot lagi di bawahnya. Kemudian seterusnya di 3 5 pangkat 3, berarti 5 kali 5 kali 5 25 kali 5 25 kali 5 75 lot sampai seterusnya, sampai dia mendekati batas support bawah. Kemudian untuk broker summary-nya ini, broker summary-nya kita lihat saham ini dikendalikan sama bandar lokal, PD, CC, ada YU-nya sama FS-nya, tapi kayaknya sih nggak signifikan ya. Kalau hari ini aja ya CC sama DX. Tapi kalau lihat dari tadi PD, CC itu udah beli hari sebelumnya, seminggu sebelumnya. Nah, kita lihat di sini bandar pelan-pelan masuk seminggu kemarin ya. Ini masuk wave 3 karena wave
1 dan 2-nya ini kelihatannya udah selesai, dimasuk wave 3. Biasanya kalau dari teori Elliott wave 3 ini yang paling kuat, tapi kalau di saham gorengan itu jarang berlaku karena biasanya bandar berusaha mengecoh teori yang ada hingga banyak retail yang terjebak. Kalau saham-saham LQ45 atau ya blue chip biasanya sih mirip ya gerakannya, tapi kalau untuk saham gorengan biasanya bandar coba ngecoh. Tapi ini hanya perkiraan, yang penting kita lihat pergerakan bandarnya aja, bandar masuk ke kita masuk. Jadi dari grafik juga kelihatan akumulasi ini dimulai dari harga sekitar 400-an ya, 500-an, kemudian diangkat sampai sekarang 800-an. Jadi bandar itu udah masuk di 500-an, kemudian distribusi sebentar di harga sekitar 700-an sekarang, karena dimasuk lagi di harga ya 800-an, 700 sampai 800-an. Kalau angka 40 tembus, kemungkinan dia akan tembus ke atas. Selanjutnya adalah saham BRPT. Ini kemarin 2 hari kemarin sudah saya bahas ini peluang untuk minggu ini. Kalau Anda lihat penjelasan saya sebelumnya 2 hari kemarin, dia melompat harganya ke 870, bukan ngelompat ya, naik pelan-pelan tadi, disertai dengan bandar masuk pelan-pelan. Tapi nggak kelihatan kalau kita lihat grafik ini, nggak kelihatan dia volumenya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, pembeliannya dilakukan di bawah 855. Tapi karena dia udah naik hari ini, kemudian kecil dia naik, kemudian kecil dia turun lagi ke 855. Tapi walaupun begitu, yang namanya bandar ketika volume dia belum cukup untuk menaikkan, biasanya kalau naik di bawah 4% dia turunkan dulu. Nah, disitulah nanti kesempatan kita untuk masuk. Jadi besok pagi pada saat pembukaan jangan langsung dihakal, perhatikan dulu dia angka berapa pembukaan. Biasanya kalau saham mau naik dia turun dulu. Jadi 3 menit atau 2 menit pertama perhatikan. Sebelum pembukaan langsung pasang bid di harga 855 ke bawah. Tapi kalau mau ambil resiko, ambil sedikit di 870 atau 860 ke bawah, 60 ke bawah ya. Kemudian ketika dia turun biasanya dia mantul, karena dia nggak mau barang ini harganya jatuh terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti dia akan ada kos lagi untuk mengangkat. Jadi dia jaga di angka ya 855, 870, atau paling rendah mungkin 825. Ya setelah itu nanti kalau udah volume meningkat, dia naik, kita ikutin nambah muatan ya. Kemudian untuk broker summary,
hari ini banyak broker asing yang masuk JP, CS, BK. Jadi kemungkinan penjaganya ini JP. Jadi kalau Anda lihat running trade besok, coba perhatikan gerak-gerik JP ini. Kuncinya di dia. Kalau dia ngangkat harga besok, biasanya akan naik. Kalau lokalnya kelihatan justru banyak ngejual. Nah, disinilah kesempatan bandar asing menaikkan. Kecuali besok di awal-awal banyak lokal atau retailer masuk, dia akan turunkan dulu biasanya. Nah, ini dia. Jadi 5 hari kemarin, walaupun dia turun, bandar pelan-pelan masuk. Ya. Jadi seolah-olah dia tahan biar tidak terlalu turun, tapi dia tetap belanja pelan-pelan. Kita lihat garis biru kecil ini yang di atas, itu menandakan bahwa pergerakan bandar asing naik. Kemudian kita lihat juga akumulasi distribusi, sebenarnya dia masih fase distribusi akhir ya. Jadi dia fase distribusi akhir, kemudian sideway beberapa saat bila masuk lagi. Ini masih tanda tanya apakah dia memulai pendakian atau dia masuk sideway dulu. Kita harus lihat di angka 990 ya, 1000-an lah ya. Apakah dia tembus di sana? Itu kuncinya sebenarnya. Tapi kalau buat kita trader, mungkin di angka 990 apa 980 cukup untuk untuk penguatan sesaat yang kita ambil sambil menunggu pergerakan selanjutnya. Kemudian saham selanjutnya adalah Inco. Nah, kalau saham Inco ini blue chip, jadi tidak terlalu ketat, untuk stop lossnya juga nggak apa-apa. Tapi dengan melihat grafik seperti ini, sebenarnya bandar sudah masuk duluan, dan kemudian retail juga udah masuk di dalam juga ini. Berarti 2 hari ini udah hampir 8% dia. Nah, ini nggak boleh dikejar karena kenaikannya udah mendekati 10% ya, di atas 4%. Biasanya kalau 4% nggak apa-apa kita kejar, tapi kalau udah di atas 5%, apalagi mendekati 10%, 8%, jangan dikejar. Jadi caranya besok ketika pembukaan ini kemungkinan dia angkat ke atas, jangan dikejar. Setelah itu dia akan distribusi ke bawah ya. Nanti pada saat mendekati angka 4.700 atau 4.750, pasang bid di situ sampai ke bawah. Nah, setelah itu nanti ada kemungkinan dia naik. Tapi ini juga
kita masih tetap harus pantau harga penutupan nikel malam ini. Kalau misalkan penutupan nikel merah, artinya penurunan yang signifikan, ini kita harus tunda dulu untuk membeli info ini, karena ini sensitif terhadap pergerakan harga komoditas. Sekarang kita lihat pergerakan benernya. Ya, lihat akumulasi distribusinya, dia sudah agak melengkung ke atas, ya. Dia udah mulai udah mulai fase markup ini, karena harga pembelian dia sebenarnya di sekitar 44 ya pembelian dia. Jadi kalau pingin aman sebenarnya kita tunggu di angka itu. Jadi intinya besok pantau ini, jangan langsung masuk. Lihat harga nikel hari ini atau malam ini penutupannya harga berapa. Kalau naik signifikan, kemudian dia langsung lompat dan turun sedikit, naik lagi. Tapi kalau harga nikel turun dan merah dalam, dia akan turun dulu biasanya, mendekati angka pembelian dari bandar di sekitar 4500, 4600. Oke, kalau bandar kelihatannya info ini campur ya, antara lokal dengan asing. Iya, ini sahamnya banyak dibeli sama BK, JP Morgan ya. BK, MIKZ, kemudian DXKCS. Tapi ini diimbangi juga penjualan oleh asing, AK. Jadi harus dilihat dulu besok di running trade pergerakan AK sama BK ini. Tapi kuncinya itu tadi, harganya harus memperhatikan harga nikel malam ini. Kemudian selanjutnya baja. Ini menarik nih, baja ini 2 hari kemarin kita rekomendasikan soalnya. Nah, ini saham gorengan. Jadi seperti biasa yang saya jelaskan, karena ini saham gorengan, harus passing stop loss ketat, jangan lengah. Cukup menarik pergerakannya baja ini. Bandar itu masuk di sekitar 250-an, kemudian dia angkat sampai 496. Setelah itu dia pelan-pelan distribusikan sampai mendekati angka ya 300-an ya, 320, 330. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin, cara belinya ya jangan dikejar, ya tetap di sekitar 300-an lah, paling mahal ya 330. Ya pasang bidnya di bawah. Dari stokastiknya sudah cukup menarik. Dia memang masih negatif ya, oscillator stokastiknya. Setelah positif ketika dia naik mendaki, kemudian distribusi.
Nah, ini masih negatif dia, tapi karena bandar sudah kelihatan masuk, kemungkinan besok stochastic oscillatornya akan naik ke atas ya. Nah, ini dia, seminggu kemarin ya sudah masuk. Kalau kita lihat net foreign supply-nya ini banyak dibeli sama asing ini, karena hijau sama merahnya banyak kan hijaunya ya, walaupun saham gorengan ternyata asing mau juga masuk ke sini ya. Kalau kita lihat dari akumulasi distribusinya, dia akumulasi kemudian distribusi, akumulasi lagi, distribusi pelan-pelan, tapi ini kemungkinan akhir dari masa distribusi untuk mengangkat. Kalau dari segi wave ini masuk 1 2 3 4 5, kemudian A B C sideways sebentar, akan masuk lagi 1 2 3 mayor. Biasanya sih 3 mayor ini yang paling panjang, tapi belum tentu juga yang paling penguatannya signifikan, karena bandar suka mempermainkan biasanya. Kita lihat broker summary-nya, baca. Nah, ini nih, ternyata baja ini banyak di kolik sama BK, JP Morgan ya. Nah, signifikan dia yang jual banyak lokal, PD, SG, CD, LG. Ya, besok perhatikan BK seperti apa permainannya. Tapi karena saham ini sudah naik 2,48% ya, jadi kemungkinan nggak apa-apa ini diambil HK aja di 3340 apa 3335 sedikit lotnya, kemudian di ke bawahnya 320 310 atau 300 itu lebih banyak lotnya. Yang jelas di range-nya pembelian bandar di wave 2 akhir atau wave 3 awal ini. Jadi pembelian bandar kalau kelihatan sih sekitar 300-an. Maksimalnya 350, 300 berapa ini? Ya 360 370. Coba kita lihat dari momentum ya, momentum sebenarnya udah mulai naik dia, setelah turun panjang mulai naik, jadi ini kesempatan untuk ngambil pelan-pelan. Tapi seperti yang saya bilang, karena ini saham gorengan tidak boleh langsung HK agresif, nanti kalau ketahuan begitu bandarnya marah, biasanya dia turunkan dulu, maksa retailer cut loss, karena kan namanya bandar kan duitnya banyak, jadi nggak masalah dia mau turunkan biar cut loss retailer. Jangan itu sampai terjadi ya, caranya masuknya pelan-pelan, jangan sekali pembelian ya, mungkin bisa ya sampai 10 kali pembelian juga masalah, kecil-kecil gitu. Net foreign buy-nya juga kelihatan sih banyak hijaunya ya. Ya artinya ya BK ini emang udah ngambil pelan-pelan dia ini. Oke, demikian penjelasan
singkat malam ini tentang saham yang akan kemungkinan manggung besok ya. Ini bukan rekomendasi, jadi pemberitahuan aja, tapi walaupun pemberitahuan, coba Anda cek sendiri grafik Anda, cek keadaan yang memenuhi syarat buat Anda, apakah ini layak untuk dibeli besok. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.